Suatu hari, Sunan Gresik dipanggil oleh ayahnya yang bernama Jamaluddin. Wahai Gresik, sini kamu. Tak kasih tahu ya Gresik ya. Kamu harus berdakwah. Berdakwah ke Pulau Jawa jauh di sana. Siap? Sunan Gresik pun berkata, "Siap, Bapak." Lalu dia pura-pura mengambil tas di cangklongnya. Dia salin kepada bapaknya, lalu melambai-lambai. Setelah itu, Sunan Gresik pun duduk di sebuah pasar dan dia berjualan. Duduk dengan tenang, silo. Lalu datanglah seorang pembeli bernama Muhammad Abid. Pak, ini berapa harganya Pak? Ini murah, harganya cuma 10.000 saja. Setengah harga lah Pak, kasih harga yang murah. Ini udah gak bisa, ini murah banget. Lalu datanglah Muhammad Fatih. Pak, ini harganya boleh nggak kalau cuma 1.000 aja? Wah, aduh, kok malah cuma 1.000? Terlalu murah itu. Lalu datanglah seorang pembeli bernama Abi. Bapak, kalau minta gratis boleh apa tidak? Ya ampun, sekalian aku makan di rumahmu. Ya sudah, bolehlah tak kasih. Tapi jangan mahal-mahal, jangan murah-murah nawarnya. 2.000 lah, 2.000. Oke Pak, kami ambil Pak, ini uangnya Pak, ini uangnya. Makasih. Kita best three ya Pak ya, kita best friend. Selanjutnya, Pak Sunan Gresik pun dagangannya ludes dan dia disukai oleh banyak orang. Dia pun tertawa-tawa. Setelah itu dia pun pulang ke rumahnya membawa uang yang banyak. Dia pulang ke rumahnya di sini. Setelah itu dia duduk dan berdoa, bersyukur kepada Allah. Setelah itu Sunan Gresik pun kedatangan tamu yang bernama Rehan. Tamunya datang ditemani oleh Raska. Raska membopong Rehan. Membopong, tahu nggak membopong? Raska pun menggendong Rehan. Rehan pun kesakitan, dijatuhkan oleh Raska. Aduh. Kemudian Rehan pun kesakitan, mengeluh perutnya sakit. Aduh, perutku sakit. Raska menemani di samping. Aduh, perut aku sakit. Sunan Gresik pun bertanya, Kenapa kamu? Kok perutmu sakit? Tidak tahu, Pak. Tolong dicek. Sunan Gresik pun mengecek kepalanya. Loh. Pak, yang sakit perut saya, Pak, bukan kepala saya. Oh iya, saya cek dulu. Setelah itu Sunan Gresik pun berpikir, Kira-kira dia sakit apa ya? Oh iya. Saya lihat kamu kebanyakan makan es krim. Maka dikurangi ya makan es krimnya. Oh iya, Pak. Terima kasih. Ini obatnya. Oke, Pak. Ini berapa bayarnya? Tidak usah bayar, gratis. Sama saya mah gampang. setelah itu kedua orang itu pun pulang. Pak, kita bestie ya Pak ya. Tos dulu Pak. Ya. Setelah itu Pak Sunan Gresik berjalan-jalan, jalan di tempat dengan gaya yang arogan. Dia melihat dua orang petani berdiri sedang mencangkul. Tapi wajahnya susah. Wajahnya sedih, pengen menangis. Lalu mereka berhenti mencangkul dan duduk. Wajahnya susah karena pengen menangis, susah wajahnya. Wajahnya susah, nggak ketawa-ketawa, pengen menangis. Nah, setelah itu Sunan Gresik pun merasa kasihan. Kenapa itu? Dia pun bertanya, Assalamualaikum.
Mereka menjawab, Waalaikumsalam. Kenapa kalian susah? Coba jelaskan. Rafa pun menjawab, Kami susah karena hasil kami kecil-kecil. Ini cabenya aja cuma 1 kresek, padahal sudah 10 hektar. Kalau Bapak Azik, kenapa? Saya ini susah karena padi saya dimakan wereng, bau, nggak ada hasilnya lagi. Anak istri saya ada 10. Nggak bisa ngasih makan. Sedih saya. lalu Pak Sunan Gresik pun melihat-lihat sawahnya. Berdiri dia dan melihat tanaman orang-orang. Lalu dia pun mengetahui apa akar permasalahannya. Haha, aku tahu. Lalu dia pun duduk di hadapan para petani. Pak Tani, saya kasih tahu ya. Kalau nanam cabai, jangan di atas padi. Pakai tanah, ya. Tanah yang subur. Nah, Pak Azik, tak kasih tahu. Kalau menanam itu wajib dienggangi. Jangan cuma nyendarin istri. Yang jumlahnya 10. Kebanyakan itu, Pak. Pak Rafa pun bertanya, Terus bagaimana cara bertanam yang betul itu, Pak? Tak kasih tahu caranya, tak ajarin ya. Kalau musimnya kayak gini tuh, cocoknya kita nanam padi. Oh, begitu ya, Pak. setelah itu mereka pun mencangkul bersama-sama. 1, 2, 3, dan panenan padi pun melimpah. Mereka pun senang dan tertawa-tawa. Mereka pun bersedekah kepada rakyat-rakyat miskin bersama Sunan Kalijaga. Sunan Gresik. Pak Sunan Kalijaga. Setelah itu, waktu demi waktu pun berlalu. Sunan Gresik pun disukai oleh banyak orang dan dia mengumpulkan pasukannya. Lalu mereka pun semua duduk mengelilingi Sunan Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat-umatku, wahai umat-umat, saudara-saudaraku, kalian semua sekarang kan sudah jadi muslim. Untuk lebih menyebarkan agama, menyimak, bagaimana kalau kita membangun masjid? semua pun kompak menjawab Setuju. dengan ekspresi yang senang. Akhirnya Sunan Gresik pun bersama pasukannya membangun sebuah masjid. Sama Jiwa, Freddy dan Ocean membangun sebuah masjid. Ada yang mengangkat kayu, ada yang ngapain aja, ada yang mengangkat batu, mecahin batu. Sampai akhirnya masjid pun terbentuk dan mereka sholat berjamaah bersama-sama, diimami oleh Sunan Gresik. Allahu Akbar. Demikianlah dramanya telah selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah.